Kerang darah tidak membutuhkan pakan selama pertumbuhan, karena kerang darah secara mandiri akan menyerap plankton yang terbawa di perairan. Makanya, kerang bisa jadi tolak ukur untuk melihat lingkungan itu baik atau tercemar. Ada yang unik dari cara nelayan sembilang mencari bibit kerang yang kira-kira berusia 1 bulanan. Makanya, saya jadi tertantang nih buat terjun langsung mencari bibit kerang darah. Ini dia senjata perangnya. Alat bernama caruk atau semacam alat yang prinsip kerjanya seperti serokan. Bahannya terbuat dari kawat yang dirangkai seperti ini. Pemilihan besi kawat juga menjadi alasan daya tahan yang lebih kokoh dan mampu menampung bobot kerang darah yang dicari sambil menerjang derasnya arus perairan. Nah, nanti ditebar di beberapa tempat yang memang bagus buat pembesarannya. Jadi kalau menurut Pak Madi nih, jadi nggak kalau misalnya kita nebar tuh di tempat yang seperti apa, Pak? Seperti tempat yang kemarin itu. Jadi bisa surut ya. Surut ya. Terus di lumpur ya, lebih di lumpur. Terus nggak ada hama. Jadi hamanya dari kerang ini nih bintang laut ya, Pak? Ya, bintang laut, apanya siput. Oh, bintang laut sama siput. Jadi cari tempat yang nggak ada bintang laut sama siputnya, karena ini makanannya si bintang laut sama si siput itu. Terbayang nikmatnya makan kerang darah ini jika sudah masuk ke restoran seafood. Nggak pernah terlintas di benak saya kalau untuk mengambil bibitnya tidak semudah memakannya. Itu berat banget ngangkatnya, beratnya bentang. Tadi saya kalau nggak dibantu Pak Madi, saya kayak nggak sanggup deh. Dan ternyata ngangkatnya ini itu plus si perahunya agak cepat, jadi dia ngebuang lumpur-lumpur yang ada di dalam jaringnya si kerang ini. Dan susah ternyata, saya pikir gampang, ternyata enggak. Beratnya minta ampun, pinggang sakit. Saya baru sekali pinggang langsung sakit nih. Apa tenaganya orang-orang ini di sini seperti apa nih? Plus sambil nyetir. Waduh, keren. Bobot kerang darah dewasa bisa mencapai 3 kali lipat dari beratnya saat masih panen. Dalam sekali panennya pun, nelayan di Sembilang bisa menghasilkan kerang 6 ton per harinya. Wow, kebayangkan untungnya budidaya kerang darah di sini? Belum lagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga ikut menikmati hasil kekayaan nelayan Indonesia. Kita harus banyak bersyukur karena sumber kekayaan alam kita sendiri sebenarnya sudah dekat dan ekosistem yang masih terjaga keasriannya. Bangga nggak tuh? Nih, kali ini sih mau ngasih tips nih, mancing di sungai. Di tengah-tengah sungai dan tinggal di tengah-tengah sungai. Jadi kalau misalnya kita mancing, biasanya ada beberapa tempat yang memang kita nggak bisa stay di daratnya. Jadi kita staynya di tengah-tengah sungai, jadi di atas airnya. Jadi biasanya kita harus bawa kapal yang lebih besar buat motherboat. Tapi jangan lupa tetap bawa kapal kecil buat masuk-masuk ke dalamnya, karena biasanya kalau pakai kapal besar kita nggak bisa ngejangkau tempat-tempat yang masuk-masuk ke dalam. Jadi biasanya ada beberapa sungai tuh yang tiba-tiba jadi anak sungai. Nah itu kalau misalnya pakai kapal besar kita nggak akan bisa kejangkau itu. Dan kalau misalnya strike, kalau pakai kapal besar lebih susah, karena kalau pakai kapal kecil atau longboat kita bisa atret atau bisa ngedekatin ke spot atau ngejauh kalau misalnya kita dapat ikan. Tapi kalau misalnya kapal besar itu agak rumit dan agak susah juga manuvernya. Jadi lebih baik sih tetap bawa kapal besar buat motherboat, buat tinggalnya kita, dan tetap bawa kapal kecil atau longboat buat mancingnya. Terus yang kedua nih, usahain parkir kapal atau motherboat di tempat yang memang strategis. Jadi dan luas biasanya. Jadi namanya sungai, jadi kan kalau sungai kan biasanya nggak terlalu luas dan banyak lalu lalang kapal juga. Jadi kalau misalnya kita parkir kapal di tempat yang agak sempit, pasti ngalangin jalan juga. Jadi nyusahin yang lain kalau misalnya mau lewat kapal-kapal lain. Biasanya nelayan tuh tahu banget tuh pasang surut air jam berapa sampai jam berapa, dan kita harus merhatiin tuh, karena biasanya kalau misalnya mancing di Sungai Air Payau pasti targetnya Baramundi atau Black Bass. Itu pengaruh banget, pasang surut air pengaruh banget. Jadi kita harus tahu pasang surutnya kapan. Kita harus tahu juga kondanya kapan, karena kalau nggak gitu bukan cuma nggak dapet ikan ya, tapi kadang-kadang kita masuk nih pas air pasang ke sungai yang kecil banget, dan ternyata pas keluar kita nggak memperhitungkan waktu. Jadi pas keluar air surut, mau nggak mau kita biasanya harus dorong kapal atau malah kita kejebak di situ sampai nunggu airnya pasang lagi. Nah gitu aja, sekian tips dari saya. Selamat mencoba, selamat mancing.
buka dong baknya. Nggak mau. No way, please no way. Nggak ada Alex, nggak ada Alex. Jahat banget ya Allah. Udah. Kejauhan ya? Nggak usah tinggi-tinggi. Patah nanti jalannya. Maaf. Kabur. Reporter mancing mania tuh Kintan kabur dia. Nggak bener. Was. Strike. Oke.